Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil pada pagi hari ini dikutip dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus berkata pada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Petrus adalah batu karang di mana Yesus mendirikan gerejanya. Batu karang itu keras dan kokoh, sehingga bangunan yang didirikan di atasnya pasti tidak mudah goyah. Namun kita tahu dari Injil, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus juga tidak kita temukan di bawah salib. Menurut legenda dalam novel Quo Vadis, Petrus lari dari Roma karena takut akan penganiayaan dan kemudian berjumpa dengan Yesus yang justru berjalan masuk ke Roma. Itu berarti sebagai manusia, Petrus betulnya lemah dan bisa salah. Ia mudah goyah. Bila ia menjadi batu karang yang kokoh, itu karena rahmat Tuhan sendiri. Seperti halnya bacaan hari ini, jika Petrus bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, itu karena Bapa berkenan menyatakan kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Paulus sendiri juga rasul yang hebat. Bahkan dia mendirikan lebih banyak gereja dibandingkan Petrus. Dia juga mengalami banyak kesulitan dan penderitaan dalam pewartaannya. Paulus mengakui bahwa bukan dia yang hebat, melainkan Allah yang membuatnya kuat. "Tuhan telah mendampingi aku, dengan demikian aku lepas dari mulut singa." Rahmat Allah sendiri bekerja dan memampukan orang-orang yang telah dipilihnya untuk menjalankan pelayanan. Bagi Paulus, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Sebab dalam keterbatasannya rahmat Tuhan sendirilah yang bekerja. Karena itu Paulus mengakui, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Selamat berkarya, berkah dalam. Tuhan memberkati. Amin.